Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Afiratul Jannah, NIM 060103-215 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis, peran, tugas, dan tanggung jawab auditor. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis auditor. Jenis-jenis auditor ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, editor eksternal. Editor eksternal ini bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit. Jadi, bisa dikatakan auditor eksternal ini adalah seorang auditor yang bertugas di luar lembaga atau sekolahan. Kemudian yang kedua yaitu ada auditor internal. Auditor internal bekerja untuk perusahaan atau lembaga yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan atau lembaga yang diaudit. Oleh karena itu, tugas auditor internal biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis compliance audit. Audit internal muncul sebagai suatu mekanisme atau cara dalam mengatasi potensi terjadinya resiko yang mengakibatkan semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha atau lembaga pendidikan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai peran auditor. Auditor memiliki peran yang penting dalam perusahaan atau lembaga pendidikan karena auditor memiliki hubungan erat dengan kualitas pelaporan, karena seharusnya seorang auditor memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam setiap aspek. Seorang auditor juga memiliki peran penting sebagai seorang yang mengevaluasi kegiatan pelaporan yang dilakukan di tiap lembaga agar kegiatan tersebut dapat terkendali dengan baik. Peranan auditor ini sangat penting karena adanya seorang auditor ini mampu dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di dalam lembaga tersebut. Jika dalam suatu lembaga pendidikan tidak memiliki seorang auditor yang mampu dalam koordinasi mengenai auditor internal dan eksternal, maka lembaga pendidikan tersebut tidak bisa berkembang. Kemudian peningkatan mutu yang ada di lembaga tersebut juga masih kurang. Jadi seharusnya seorang auditor itu memiliki sikap yang mampu dalam koordinasi mengenai auditor internal dan eksternal. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tugas auditor. Tugas auditor meliputi yang pertama, merencanakan, mengendalikan, dan mencatat setiap pekerjaannya. Yang kedua, memahami sistem akuntansi yang dibuat oleh lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan bukti audit agar mampu memberikan kesimpulan secara rasional. Dan yang keempat, memastikan dan mengevaluasi pengendalian internal serta melakukan compliance test. Yang kelima, yaitu meninjau ulang pelaporan yang relevan. Tugas auditor ini penting dilakukan untuk seorang auditor karena tugas-tugas auditor ini berpengaruh pada peran audit. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor ini yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan norma, profesi, dan laporan temuannya. Atau dengan kata lain bahwa auditor tidak dapat memastikan untuk menemukan kesalahan atau fraud atau dinamakan dengan kecurangan.
Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, Standard Auditing Seksi 110 menyatakan auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Standar tersebut mengharuskan auditor mematuhi etika yang telah ditetapkan. Dalam SPAP seksi 300, tanggung jawab auditor dalam kode etik seperti tanggung jawab terhadap klien, tanggung jawab terhadap rekan seprofesi, dan tanggung jawab praktik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.